Anda, sahabat semua, adalah pengusaha nggak ada matinya. Orang yang resilient, orang yang mantul setiap jatuh. Yang selalu melihat sesuatu dari sisi positif yang tidak dilihat orang lain. Lalu yang terpenting lagi adalah Anda nyebur ke air. Anda berbisnis, berinvestasi, atau memiliki profesi apa aja. Nyebur, jangan cuma di pinggiran ya. Ketahuilah sahabat, selagi muda, saya sarankan Anda sebaiknya melakukan kesalahan sebanyak mungkin agar tidak ada lagi tempat buat kesalahan Anda di kemudian hari. Di hari tua Anda, hidupnya peaceful dan bijak karena been there done that. Saya secara pribadi pun harus merubah bisnis model saya. Salah satunya saya mau share agar sahabat dapat gambaran dan semoga juga mendapatkan insight apa yang akan kita kerjakan bersama. Sahabat pasti pernah dengar tentang Sironium. Sironium lahir menjawab tantangan zaman yang bernama cryptocurrency. Saya secara pribadi heran dengan transaksi Bitcoin di Indonesia. Nilainya hampir 1 triliun di tahun 2016, di tahun 2017. Sekarang saat ini mungkin sekitar 500 miliar setahun. Ini angka yang sangat besar. Sementara di otak iseng saya, Bitcoin gak ada underlying jaminan, hanya algoritma. Dikunci 21 juta satoshi aja orang percaya. Apalagi kalau saya membuat cryptocurrency berbasis blockchain namun ada underlyingnya. 9 bulan mempelajari blockchain. Maka saya pastikan Bitcoin adalah blockchain, tetapi blockchain bukan Bitcoin. Jadi pada 27 Juli 2018 Sironium menggunakan jaminan emas. Awalnya saya memberikan jaminan 100 kg emas sebagai underlayingnya. Ternyata kita disemprit sama otoritas yang katanya tidak boleh ada mata uang lain selain rupiah di Indonesia. Lalu kita tanya, lah kalau Bitcoin? Oh itu punya asing. Lalu kami pun pindahkan headquarter Sironium. Kami buat perusahaan di Malta, Italia, lalu akuisisi PT Sironium Indonesia. Dan kami pun dipanggil lagi sama otoritas. Kalian bawa Sironium jadi keluar negeri. Lah, pajak kaminya dapat apa? Buar, bingung saya mendapat pertanyaan dari pejabat seperti itu. Buat lokal nggak boleh, buat dari luar nggak boleh. Mau mopo? Lalu 6 bulan yang lalu kami pun kepikiran. Kami ini kan NKRI garis lucu. Kami harus balik ke Indonesia. Apa yang kami lakukan? Kami ubah bisnis modelnya. Bukan main kripto tetapi pada emasnya yang kita mainkan. Inilah Sironium 2.0. Gak ada hubungannya dengan kripto-kriptoan. Dengan 100 kg emas tadi, 24 karat tadi, kita buat ukuran 1 gram hingga 5 gram. Bersertifikat Antam. Bisnis modelnya bagaimana? Kalau sahabat membeli 1 gram emas, kita ambil sekarang misalnya harganya 900.000. Maka uang kami terima dari Anda dapat emasnya. Lalu emas ini diapain oleh Anda? Anda simpan. Kalau Anda butuh uang suatu hari nanti Anda jual emasnya tersebut, Anda dapat rupiah, Anda transaksikan. Nah, kalau dititip jual ke tempat kami, pada aplikasi kami namanya Dinari, maka dalam balance sheet kartu Anda ada nilai 900.000 rupiah. Kartu tadi ada kartu ATM, ada kartu debitnya yang berlaku di semua GPN, di semua ATM, di semua merchant yang terima debit card. Kalau Anda belanja 450.000 saat itu juga bisa balance sheet Anda di ATM tinggal 0,5 gram. Gramasi Anda berkurang. Dengan demikian, rupiah Anda yang terkena inflasi menjadi tidak kena inflasi karena sekarang ada underlying emasnya. Secara pribadi, Dinari ini sistem kami kerjakan sudah 6 bulan dan akan kami luncurkan segera. Tetapi hanya berbasis 100 kg emas saja dulu. Ini untuk lingkup terbatas. Untuk kita-kita aja dulu. Baik sahabat, ini sekilas pelajaran yang menceritakan perubahan model bisnis seperti dalam Dinari kita ini. Dalam serial video pengusaha nggak ada matinya kali ini, saya coba sarikan agar semua sahabat bisa praktekkan dan take off di masa kapanpun. Kita harus masuk ke bisnis impian, masuk di investasi idaman. Bisnis modelnya unik, harus masuk rumus 1, 2, 3. Saya secara pribadi punya penilaian tentang bisnis impian. Bisnis impian adalah bisnis yang dikerjakan orang lain yang berjalan dengan baik. Kalau investasi idaman adalah investasi yang gampang dipetik, low hanging fruit dan tidak ada orang yang melihat, masih blue ocean. Saya jelaskan sedikit maksudnya. Dalam investasi jangan pernah menawarkan kepada orang atau investor sebuah investasi yang belum jalan atau greenfield. Pasti 99% orang jawab tidak minat. Kemudian pastikan juga bisnis tersebut sedikit pemainnya, tapi pasarnya besar. Kemudian kenalilah CEO kaya Anda. Saya seorang mekanik. Saya kalau berbisnis, bisnis impian saya adalah memiliki bisnis yang dijalankan oleh orang lain dengan baik. Dunia operasional bukan dunia saya. Saya tidak detail.
saya tidak terstruktur. Cara otak saya berpikir tidak terstruktur. Kesukaan saya adalah menyusun puzzle dan membuatnya jalan lalu saya tinggal. Nah, urusan rumus matematik kemakmuran saya letakkan terakhir agar lebih mudah difahami. Seperti dalam video sebelumnya. Ingat huruf FLOA. Value Anda harus tinggi, leverage Anda harus banyak, produk Anda harus banyak dan bermutu tinggi, pasar Anda besar dan sering. Semoga sahabat semua paham dan mendalami rumus sederhana ini, pasti kita akan makmur. Ini rumus universal, di mana semua orang yang telah mencapai kemakmuran di belahan bumi manapun, sejak dari zaman dulu kala, misalnya 3000 tahun sebelum Masehi, di zaman Babilonia, di zaman Bizantium, di zaman Renaissance, hingga zaman sekarang rumusnya sama. Ini semua memahami dan mempraktekkan rumus matematik kemakmuran yang sederhana tersebut, pasti kemakmuran tercapai cepat, mudah, dan alami. Ini bukti bahwa kemakmuran itu sains. Salam sukses, sehat selalu, bahagia selalu.